Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Utari Permata Salsabila, NIM 1927041006, kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran fluida atau konsep dan karakteristik aliran. Langsung saja, yang pertama yaitu perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat. Parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, dan kerapatan yang akan memberi ciri pada gerak aliran atau karakteristik aliran pada dasarnya dapat kembali menurut tempat atau waktu, dari suatu titik ke titik yang lain, atau dari suatu waktu ke waktu yang lain, atau berubah menurut waktu dan tempat. Dengan adanya kemungkinan perubahan parameter terhadap waktu dan tempat tersebut, maka dapat dibedakan beberapa tipe aliran dengan definisi sebagai berikut. Yang pertama, aliran tetap atau steady flow. Suatu aliran yang parameter aliran tidak berubah menurut waktu. Dalam hal ini, kedalaman aliran sama dengan H dan kecepatan aliran sama dengan U, tidak berubah menurut waktu, atau dapat dianggap tetap dalam suatu interval waktu tertentu. Ditunjukkan dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. dH per dt sama dengan 0 dan du per dt sama dengan 0, yaitu parameter dan waktunya sama dengan 0. Yang kedua yaitu aliran tidak tetap, unsteady flow, di mana aliran tidak tetap adalah kebalikan dari aliran tetap. Dalam hal ini, parameter aliran berubah menurut waktu yang dapat ditunjukkan dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. dH per dt tidak sama dengan 0 dan du per dt tidak sama dengan 0. Artinya, parameter dan waktunya tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu aliran seragam atau uniform flow, di mana aliran seragam adalah aliran parameter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. dH per ds sama dengan 0 dan du per ds sama dengan 0. Yang keempat yaitu aliran tidak seragam atau uniform flow. Aliran tidak seragam adalah aliran di mana parameter-parameter alirannya berubah menurut tempat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. Delta dH per ds tidak sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Aliran tidak seragam ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu aliran berubah lambat laun dan aliran berubah dengan cepat. Selanjutnya terdapat 4 kombinasi ketetapan dan keseragaman yang mungkin terjadi dalam aliran, yaitu yang pertama aliran tetap seragam, steady uniform flow, yaitu apabila du per dt sama dengan 0 dan du per ds sama dengan 0. Tipe aliran ini juga disebut aliran peraturan. Yang kedua yaitu aliran tetap tidak seragam, steady uniform flow, yaitu apabila du per dt sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Tipe aliran ini banyak dijumpai di dalam praktek, yaitu aliran berubah lambat laun atau aliran berubah dengan cepat. Yang ketiga yaitu aliran seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow, yaitu apabila du per dt tidak sama dengan 0 dan du per ds sama dengan 0. Tipe ini hampir tidak pernah terjadi. Yang keempat yaitu aliran tidak seragam, tidak tetap atau unsteady uniform flow, yaitu apabila du per dt tidak sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Di dalam pembelajaran ini hanya akan disajikan tipe yang pertama saja, yaitu aliran tetap seragam.
aliran tetap tidak seragam ini banyak dijumpai dalam aliran saluran terbuka. Selanjutnya yaitu pola aliran dan beberapa definisi arus. Suatu pola aliran itu adalah suatu karakteristik dan garis-garis di dalam batas alirannya yang disebut dengan garis-garis arus. Garis arus atau streamline adalah suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerak partikel cairan sedemikian sehingga garis singgung pada tiap-tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut. Pipa arus atau stream tube adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dan diakhiri dengan lengkung tertutup seperti tampak pada gambar C. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat aliran yang memasuki atau memotong pipa arus tersebut kecuali yang masuk dari ujung ke ujungnya yang merupakan lengkung tertutup tersebut. Lintasan arus atau path line adalah suatu garis yang menunjukkan lintasan dari gerak partikel cairan yang mengalir. Karena partikel-partikel cairan bergerak pada arah garis singgung garis arus, maka di dalam aliran tetap di mana pada garis-garis arusnya tertentu, lintasan arus akan berimpit dengan garis arus. Di dalam suatu percobaan dengan menggunakan zat pewarna yang kerapatannya sama dengan kerapatan air, tampak jelas garis-garis arus yang dimaksud di atas. Garis-garis arus yang berwarna ini disebut dengan garis tegas atau straight line dari garis arus. Selanjutnya yaitu aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Pada umumnya aliran adalah 3 dimensi dalam arti bahwa parameter-parameter aliran berubah dalam 3 arah koordinat yaitu X, Y, dan Z. Untuk beberapa kondisi aliran tidak terdapat perubahan dalam salah satu arah salib sumbu. Dalam aliran 2 dimensi, parameter-parameter aliran merupakan fungsi dari waktu dan jarak di 2 koordinat ruang, misalnya X dan Z saja. Aliran yang paling sederhana adalah aliran 1 dimensi, di mana parameter-parameter aliran dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan tempat pada satu arah koordinat saja. Salah satu contoh adalah aliran melalui pipa tertutup, conduit, di mana kecepatan di tiap penampang adalah tetap, tetapi hanya berubah menurut jaraknya di sepanjang aliran. Selanjutnya yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Contohnya yaitu pada hari yang tenang tanpa angin, asap yang naik dari cerobong asap tampak seperti garis tunggal seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4a. Namun, bila angin kencang, asap terganggu dan berputar seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4b atau berdifusi ke udara sekeliling. Satu orang yang secara sistematis mempelajari keadaan aliran seperti itu adalah Osborne Reynolds. Reynolds menggunakan perangkat yang ditunjukkan pada gambar 4.5 cairan berwarna dibawa ke pintu masuk tabung kaca. Saat katup dibuka secara bertahap oleh gagangnya, cairan berwarna mengalir seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.6a, seperti seutas benang tanpa bercampur dengan air. Ketika kecepatan aliran air dalam tabung mencapai nilai tertentu dan mengamati seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.6b, bahwa garis cairan berwarna tiba-tiba menjadi turbulen saat bercampur dengan air sekeliling. Dia menyebut aliran pertama aliran laminer, aliran terakhir aliran turbulen, dan kecepatan aliran pada saat aliran laminer berubah menjadi aliran turbulen, kecepatan kritis.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.